Nah, adik-adik, di sini kita sudah sampai ke latihan soal. Oke, langsung saja. Di sini ada latihan soal yang pertama dari UM-UGM tahun 2014. Terdapat sebuah batu dengan massa 10 kg jatuh mengenai sebuah paku, sehingga paku tersebut tembus ke dalam kayu sedalam 0,02 meter. Bila kelajuan batu saat mengenai paku adalah 20 meter per second, maka besar gaya rata-rata yang diberikan oleh batu pada paku adalah, jadi ceritanya ada sebuah batu, batu tersebut dijatuhkan kemudian mengenai paku. Nah, paku ini kemudian tembus ke dalam kayu ya. Jadi di sini massa batunya adalah 10 kg. Karena tembus ini anggap sebagai perpindahannya, S-nya adalah 0,02 meter. Kemudian kelajuan batu saat mengenai paku adalah, jadi V awalnya di sini adalah 20 meter per second. Nah, kemudian setelah tembus ke dalam kayu ini, maka pakunya itu berhenti, maka V2-nya saya tulis di sini sama dengan 0. Yang ditanyakan berapa besar gaya rata-rata yang diberikan oleh batu pada paku. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita gunakan persamaan W sama dengan delta EK. W kita jabarkan menjadi F dikalikan S, kemudian delta EK kita jabarkan menjadi setengah M, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita gunakan W sama dengan delta EK karena pada soal ini terjadi perubahan kecepatan. F-nya yang ditanyakan, kemudian S-nya ini adalah 0,02, kemudian masanya adalah 10, V2-nya 0, V1-nya adalah 20 dikuadratin jadi 400, jadi nanti F sama dengan 5 dikalikan dengan min 400 dibagi dengan 0,02. F menjadi sama dengan 5 dikalikan dengan min 20.000. Oke, hasilnya adalah F sama dengan min 100.000 Newton. Jadi di sini ada tanda min. Min ini artinya adalah gaya yang diberikan kepada batu itu berlawanan dengan arah geraknya. Oke, jadi seperti itu jawabannya A. Latihan soal kedua dari SIMA UI tahun 2018. Sebuah sistem terdiri dari sebuah batang konduktor AP bermassa M yang dapat meluncur tanpa gesekan di atas rel konduktor paralel yang dipisahkan dengan jarak L. Ujung-ujung kiri rel dihubungkan oleh sebuah hambatan R sehingga membentuk loop. Loop berada di dalam medan magnet seragam P dengan arah tegak lurus bidang loop atau masuk ke dalam bidang. Pada saat T sama dengan 0, batang AP mulai bergerak ke kanan dengan kelajuan V0. Kalor yang dihasilkan oleh hambatan R adalah, jadi kalau adik-adik melihat persoalan ini ya, ini sebenarnya mungkin adik-adik berpikiran, oh ini mungkin ada hubungannya dengan arus listrik karena di sini ada loopnya. Atau mungkin juga berhubungan dengan medan magnet karena ada tulisan medan magnet. Atau ada hubungannya juga dengan kalor MC delta T. Namun di sini sebenarnya soal ini bisa dikerjakan menggunakan persamaan energi kinetik. Jadi di sini pada gambar ini terjadi perubahan antara energi kinetik menjadi energi kalor. Jadi langsung aja. Kalor itu asalnya dari energi kinetik. Nah, untuk mencari energi kinetik tinggal setengah M V0 kuadrat. Jadi jawabannya adalah D. Latihan soal ketiga dari SIMA UI tahun 2019. Sebuah mobil yang awalnya memiliki kecepatan V1 mengalami perlambatan dari waktu T1 sampai dengan T2 sehingga kecepatannya menjadi V2. Pada peristiwa ini kerja mobil bernilai negatif sebab energi kinetik mobil pada saat T1 lebih besar daripada saat T2. Oke, adik-adik kita cari terlebih dahulu besarnya energi kinetik untuk masing-masing waktu ya. Jadi di sini diketahui awalnya mobil memiliki kecepatan V1, kemudian mengalami perlambatan. Jadi karena mengalami perlambatan, besarnya V1 itu akan lebih besar daripada V2. Nah,
Untuk mencari energi kinetik, kita gunakan persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Karena di sini yang namanya EK itu sebanding dengan V kuadrat, maka jika V1 lebih besar daripada V2, maka EK1 juga lebih besar daripada EK2. Nah, jadi sebab ini benar. Kemudian untuk pernyataan yang pertama, kita cari besar usaha. W itu adalah delta EK. Jadi nanti delta EK berarti kita tulis EK2 dikurangi dengan EK1. Nah, karena di sini nilai EK ini lebih kecil dibandingkan dengan EK1, maka W ini nanti akan menghasilkan nilai yang negatif, seperti itu ya. Oke, jadi pernyataannya benar, kemudian sebabnya benar, dan keduanya itu berhubungan, maka kita pilih option A. Latihan soal keempat dari UM/UGM tahun 2018. Sebuah partikel ditembakkan dari ketinggian H dari tanah. Jika massa partikel M dan percepatan gravitasi G, hitunglah kecepatan awal yang harus diberikan kepada partikel tersebut agar saat mencapai ketinggian 2H di atas tanah, energi kinetiknya lenyap. Kita gambar adik-adik, jadi di sini adalah permukaan tanahnya. Kemudian partikelnya mula-mula pada ketinggian H. Kecepatan awal V1 itu ya, nanti yang akan kita cari. Kemudian saat mencapai ketinggian 2H, oke ya, di sini ketinggiannya adalah 2H, H2 sama dengan 2H, maka energi kinetiknya lenyap. Jika energi kinetiknya lenyap, itu artinya benda memiliki kecepatan V2 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita gunakan kekekalan energi mekanik. EM di posisi pertama akan sama dengan EM di posisi kedua, di mana EM jika dijabarkan menjadi EP ditambah dengan EK, sama dengan EP juga ditambah dengan EK. EP 1 kita tulis di sini MGH. Kemudian EK-nya adalah setengah mv1 kuadrat. Untuk EP2 maka MG dikalikan dengan 2H. Untuk EK2-nya sama dengan 0 karena V-nya sama dengan 0, dan di sini juga diketahui bahwa energi kinetiknya lenyap. Jadi nanti setengah M V1 kuadrat sama dengan 2 MGH. Kemudian MGH di sini pindah ruas jadi min di sini MGH. Setengah M V1 kuadrat sama dengan MGH. M-nya dicoret dulu, maka nanti V1 ketemu akar 2GH. Jadi jawabannya adalah C. Latihan soal kelima dari UM/UGM tahun 2019. Sebuah truk bermassa 100 kg melaju dengan kelajuan konstan 100 km per jam. Menaiki tangga miring dengan kemiringan tangan alfa sama dengan 0,1. Jika gaya gesekan total yang bekerja pada truk adalah 700 Newton, hitung daya minimum yang harus diberikan oleh mesin truk tersebut. Nah, jadi di sini diketahui truk masanya adalah 100 kg. Jadi untuk mencari W kita gunakan M dikalikan G. Jadi nanti hasilnya adalah 1000 Newton. Kemudian kecepatan truknya adalah 100 km per jam. Kita ubah terlebih dahulu kecepatan ini menjadi satuan meter per second. Caranya adalah 100 dikalikan 1000 meter dibagi dengan 3600 second. Nanti hasilnya adalah 1000 dibagi dengan 36, satuannya meter per second. Kemudian pada truk ini dia melaju menaiki tanjakan miring dengan kemiringan tangan alfanya adalah 0,1. Diketahui bahwa tangan alfa adalah 0,1 atau 1/10. Jadi nanti di depan sudut ini ada 1,
Oke, untuk di samping ini ada 10 karena tangan itu adalah perbandingan antara depan dibagi dengan samping. Kemudian untuk mencari sisi miring, maka kita bisa gunakan persamaan Pitagoras, yaitu 1 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Maka R atau sisi miringnya adalah akar dari 101. Kemudian kita cari daya minimumnya. Namun sebelumnya kita uraikan terlebih dahulu beberapa gaya yang bekerja pada truk. Anggap ini adalah truknya. Oke, dia berada pada bidang miring. Kemudian pada truk ini terdapat gaya berat yang arahnya selalu ke bawah. Kemudian kita uraikan gaya berat menjadi komponen gaya yang sejajar dengan bidang miring dan komponen gaya yang tegak lurus dengan bidang miring. Nah, sudut alfa ini akan sama dengan sudut antara W dengan komponen gaya yang tegak lurus dengan bidang miring. Nah, komponen gaya yang tegak lurus dengan bidang miring kita tulis di sini W cos theta karena komponen gaya tersebut berada di samping sudut. Oh ya, ini sudutnya alfa ya. Kemudian untuk yang sejajar dengan bidang miring kita gunakan W sin alfa. Kemudian masih ada gaya gesek. Gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Karena truknya bergerak ke atas, maka gaya geseknya ke bawah. F geseknya adalah 700 Newton. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa mencari besar gaya minimum dengan persamaan P sama dengan W per T. W ini adalah F dikalikan dengan S, kemudian dibagi dengan T. S per T ini adalah persamaan untuk mencari V. Jadi nanti persamaan untuk mencari daya. Bisa juga gunakan persamaan F dikalikan dengan V. Nah, F ini adalah resultan gaya yang bekerja pada truk, yaitu terdapat W sin theta ditambah dengan F. Jadi nanti P sama dengan W sin alfa ditambah dengan F dikalikan dengan V. P sama dengan W-nya tadi adalah 1000 dikalikan dengan sin. Sin itu adalah perbandingan antara depan dibagi dengan miring. Jadi nanti depannya ada 1, miringnya ada seakar 101 ditambah dengan F, F-nya adalah 700. Oke, nanti dikalikan dengan V-nya adalah 1000 per 36. Nah, ini adik-adik tinggal kalikan ya. Mungkin kalau di rumah bisa gunakan kalkulator, atau untuk di SBMPTN adik-adik harus manual ya. Kalau dihitung nanti hasilnya adalah 47,1 kW. Jadi hasilnya adalah A. Latihan soal ke-6 dari UM/UGM tahun 2019. Di sini ada gambar grafik. Oke ya, di situ adik bisa lihat mula-mula pada detik ke-0 kecepatannya adalah 0. Kemudian dia mengalami GLBB dipercepat hingga akhirnya pada detik ke-5 kecepatannya menjadi 7 meter per second. Kemudian mengalami GLBB diperlambat hingga akhirnya pada detik ke-7 kecepatannya kembali ke 0. Oke, saya bacakan soalnya. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu diperlihatkan pada gambar. Berapakah kerja yang dilakukan gaya yang bekerja pada benda itu sehingga benda mengalami gerak sebagaimana diperlihatkan dalam grafik itu dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 7. Jadi di sini untuk mencari kerja kita bisa gunakan W sama dengan delta EK. Kita gunakan W sama dengan delta EK karena di sini diketahui kecepatan. Seperti itu. Nah, kita jabarkan. EK ini menjadi setengah M. V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. V2 ini adalah kecepatan pada saat detik ke-7. Kemudian untuk V1 adalah kecepatan pada saat detik ke-0. Nah, di sini adik-adik bisa lihat untuk detik ke-7 kecepatannya adalah 0. Oke, jadi nanti setengah M kalikan 0 kuadrat dikurangin pada detik ke-0 kecepatannya juga 0. Oke. Maka dikurangi 0 lagi.
Setengah dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. Jawabannya, jadi adik-adik bisa pilih yang A. Latihan soal ke-7 dari ujian masuk Universitas Diponegoro tahun 2019. Sebuah kotak penghapus dilempar di permukaan lantai kasar dengan kelajuan awal 20 meter per second. Dalam waktu 2 detik, kelajuannya berkurang menjadi 40%. Besar koefisien gesek kinetik antara kotak penghapus dengan lantai adalah, jadi di sini diketahui kotak penghapus kelajuan awalnya adalah 20 meter per second. Kemudian dalam waktu 2 detik kecepatannya berubah menjadi 60% dari V1. Nah, 60% ini didapatkan dari informasi bahwa kelajuannya berkurang 40%, maka tinggal 60% saja di sini. Nah, kita buat desimal, 60%-nya menjadi 0,6 dikalikan V1-nya adalah 20. V2 sama dengan 12 meter per second. Yang ditanyakan berapa besar koefisien gesek kinetik antara penghapus dengan lantai. Μ sama dengan, nah, mula-mula kita uraikan terlebih dahulu beberapa gaya yang bekerja pada kotak penghapus. Di antaranya terdapat gaya normal yang selalu tegak lurus dengan bidang. Kemudian terdapat gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, untuk mencari gaya normal kita gunakan resultan gaya sigma F Y. Jadi ini adalah resultan gaya di sumbu Y sama dengan 0. Ke atas terdapat gaya normal, ke bawah terdapat gaya berat sama dengan 0, maka N sama dengan W. W-nya adalah M dikalikan dengan G. Kemudian, adik-adik bisa mencari gaya gesek kinetik menggunakan μk dikalikan dengan gaya normal. Nah, gaya gesek kinetik itu adalah gaya yang selalu berlawanan arahnya dengan gerak benda. Jadi misalkan gerak bendanya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Nah, besar gaya gesek tadi adalah μk dikalikan normal. Karena normalnya sudah kita cari ya, sama dengan M kali G, maka FK sama dengan μk dikalikan dengan M dikalikan dengan G. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan usaha W sama dengan delta EK. W-nya adalah F, di sini yang bekerja adalah gaya gesek, jadi nanti FK dikalikan dengan S sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Nah, sebelum kita lanjutkan, karena di sini S-nya kita belum tahu berapa, oke, kita cari terlebih dahulu S. S ini adalah jarak tempuh kotak penghapus dari saat kelajuannya 20 menjadi 12 dalam waktu 2 detik. Nah, mula-mula kita cari perlambatan yang bekerja pada benda, yaitu delta V per delta T. Delta V-nya berarti dari 20 dikurangi dengan 12, hasilnya adalah 8. Waktunya adalah 2, maka perlambatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Kemudian kita cari perpindahannya menggunakan S sama dengan V0T dikurangi dengan setengah AT kuadrat. Kita gunakan min karena di sini terjadi perlambatan. V0-nya adalah 20 dikalikan T-nya 2. Dikurangi setengah A-nya 4, T kuadrat jadi 4. Oke, jadi nanti 40 dikurangi dengan 8 ya, 16 kuadrat dibagi 2. Hasilnya adalah 32 meter. Nah, setelah S-nya kita tahu ya, sudah ketemu 32, kita kembali ke persamaan usaha tadi. FK itu bisa kita jabarkan menjadi μk dikalikan dengan M dikalikan G dikalikan S-nya adalah 32 sama dengan setengah M. Kemudian V2-nya adalah 12 kuadrat, hasilnya adalah 144 dikurangi dengan 20 kuadrat adalah 400. Oke, M-nya bisa dicoret di sebelah sini. Kemudian gravitasinya nanti kita ganti pakai 10 dikalikan 32 sama dengan setengah. 144 dikurangi dengan 400, maka hasilnya adalah min 2,56. Sorry, nggak pakai min ya, nggak pakai koma ya di sini. Cukup min 256.
Nah, jadi nanti mu K dikalikan 320 sama dengan 256 ini kalau dibagi 2 menjadi 128 min 128. Maka mu K sama dengan min 128 dibagi dengan 320. Nah, di sini saya langsung saja saya tulis di sini yang ditanyakan adalah mu K. Mu K tadi adalah min 128 dibagi dengan 320. Nah, nanti kalau dibagi maka hasilnya adalah min 0,4. Nah, min ini adik-adik abaikan saja karena min ini sebenarnya berasal dari gaya gesek gitu ya, gaya gesek kinetik itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda karena gaya ini adalah besaran vektor, maka ada tanda negatifnya dan tanda negatif ini menyatakan arah. Jadi langsung saja kita pilih option yang C. Latihan soal yang ke-8 dari UM/UGM tahun 2018. Sebuah benda bergerak di suatu permukaan yang kasar dengan koefisien gesek antara permukaan dengan benda konstan sebesar mu. Bila awalnya energi kinetik benda adalah E dan jarak yang dapat ditempuh benda sebelum berhenti adalah X, maka besar massa benda adalah. Jadi di sini ada sebuah benda terdapat pada suatu permukaan kasar. Pada benda terdapat gaya berat yang arahnya ke bawah, kemudian gaya normal arahnya ke atas, dan gaya gesek. Nah, gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi jika arah gerak bendanya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Nah, untuk mencari besar massa benda, kita gunakan persamaan W sama dengan delta EK atau usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Karena di sini yang diketahui ada E, ya, E ini adalah energi kinetik. Kemudian W-nya bisa kita ganti menjadi F dikalikan dengan S. Oke. Kemudian delta E ini nanti saya tulis E dikurangin dengan 0 karena benda nanti akan berhenti. Kemudian untuk mencari gaya gesek kita bisa gunakan mu dikalikan dengan normal dikalikan S sama dengan E. Nah, jadi nanti kita cari terlebih dahulu besar gaya normalnya. Untuk mencari gaya normal bisa gunakan sigma Fy sama dengan 0. Nah, untuk resultan gaya di sumbu Y ini ada normal dan ada W yang arahnya ke bawah. Jadi nanti normalnya positif, W-nya negatif, sama dengan 0, maka normal sama dengan W atau M dikalikan G. Kita masukkan di sebelah sini, jadi nanti mu dikalikan M kalikan G, kalikan S sama dengan E. Nah, S-nya ini kita bisa ganti dengan X ya nanti ya, karena di sini diketahui perpindahannya adalah X. Jadi nanti untuk mencari massa sama dengan E dibagi dengan mu G dikalikan dengan X. Jawabannya adalah D. Kemudian latihan soal yang ke-9 dari ujian masuk Universitas Diponegoro tahun 2018. Sebuah balok bermasa 2 kg diletakkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat sehingga meluncur sepanjang bidang dengan percepatan tetap. Jika koefisien gesek adalah 0,5, maka setelah 2 detik perpindahan balok sama dengan, jadi mula-mula kita gambar terlebih dahulu bidang miringnya. Kemudian pada bidang miring ini terdapat sebuah balok. Nah, kemiringan dari bidang miring adalah 37 derajat, maka kita bisa uraikan beberapa gaya yang bekerja pada balok, yaitu terdapat gaya berat. Nah, gaya berat ini nanti akan kita uraikan menjadi komponen sejajar dengan bidang miring dan komponen yang tegak lurus bidang miring. Nah, karena sudut di sini 37 derajat, maka di sini siku-siku ya, maka di sini 53. Nah, sisi sebelahnya ya, sudut sebelahnya ini, oke, karena ini adalah 90 derajat, siku-siku ya. Jadi nanti di sini 37. Oke, jadi sudut antara W dengan komponen gaya yang tegak lurus bidang miring ini akan selalu sama dengan sudut kemiringan bidang miring. Nah, kita uraikan karena komponen gaya yang tegak lurus
bidang miring ini berada di samping sudut, maka saya tulis di sini W cos theta. Untuk yang sejajar bidang, saya tulis W sin theta. Kemudian terdapat gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang, seperti itu. Nah, karena di sini diketahui gaya koefisien gesekan, berarti benda ini berada di atas permukaan yang kasar. Nah, terdapat gaya gesek. Gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, benda ini atau balok meluncur sepanjang bidang. Nah, meluncur berarti ke bawah, maka nanti arah gaya geseknya ke atas. Nah, di sini ada gambar yang lebih rapi ya, adik-adik, biar adik-adik nanti ngitungnya nggak bingung. Nah, langsung saja kita cari percepatan yang terjadi pada benda. Oke, menggunakan resultan gaya sigma F X sama dengan M kali A. Nah, X ini adalah sumbu. Oke, saya anggap X ini adalah sumbu yang sejajar dengan bidang miring. Jadi pada sumbu yang sejajar pada bidang miring ada W sin 37. Ini arahnya searah dengan percepatan, maka dia positif W sin 37. Kemudian ada FK berlawanan, maka negatif FK sama dengan M dikalikan A. Nah, W sin 37 dikalikan FK. FK itu kalau dijabarkan menjadi mu K dikalikan dengan normal, sama dengan MA. Nah, tadi belum kita turunkan ya normalnya, maka kita turunkan dulu menggunakan sigma FY sama dengan 0. Pada sumbu Y, ini adalah sumbu saya anggap yang tegak lurus bidang miring, terdapat gaya normal dan W cos 37. Normalnya positif, W cos 37-nya negatif sama dengan 0. Maka nanti normal, besarnya gaya normal sama dengan W cos 37. Oke, saya masukkan di sini. Normalnya menjadi W sin 37 min mu dikalikan dengan W cos 37 sama dengan M dikali A. Nah, sekarang kita bisa cari percepatan. Kita masukkan karena masanya 2 kilo, maka beratnya menjadi 20. Dikalikan sin 37 adalah 0,6. Dikurangi 0,5, dikalikan 20 lagi, cos 37 0,8. Sama dengan 2 dikalikan A. 12 dikurangi 8 sama dengan 2A. 4 sama dengan 2A, maka percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Karena pada soal ini ditanyakan berapa jarak ya si balok ini meluncur dalam waktu 2 detik. Maka kita gunakan persamaan GLBB dipercepat S sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, S di sini ya sama dengan V0-nya ini adalah 0, anggap mula-mula diam, ditambah dengan setengah, A-nya adalah 2 dikalikan dengan 2 kuadrat. Hasilnya adalah 4 meter. Nah, jadi jawabannya yang C.